Film ini adalah lanjutan dari film Cross Zero 1 sebelumnya. Sebelum lanjut, alangkah lebih baik kalau kalian nonton dulu Cross Zero 1 agar tidak miss saat mengikuti video ini. うちの大将に随分なことしてくれるじゃねえか。 Adegan dimulai dengan diperlihatkannya Genji yang tengah bertarung melawan Rindaman. Meskipun ia sudah diakui menjadi bos susuran setelah mengalahkan Serizawa, ia masih belum puas kalau belum mengalahkan orang terkuat di sekolah itu. Namun kegigihan saja tidak cukup karena Rindaman terlalu kuat. Beralih ke Kawashi Noburu, seorang mantan siswa susuran yang baru keluar dari penjara. 2 tahun lalu, saat susuran bentrok dengan sekolah Housen, ia membunuh Bitou, pemimpin Housen yang menurutnya akan menjadi ancaman bagi susuran. Setelah perang itu, dibuatlah perjanjian damai antar kedua sekolah. Kini Noburu menyesali perbuatannya dan pergi ke makam Bitou untuk berziarah. Ternyata, di sana ia telah ditunggu oleh para siswa Housen yang ingin balas dendam atas kematian pemimpinnya 2 tahun lalu. Terjadilah aksi kejar-kejaran sampai Noburu tiba di tempatnya Serizawa. Housen meminta Noburu, namun Serizawa menolaknya. Tiba-tiba Genji datang dan terjadilah konflik yang membuat Genji memukul salah seorang siswa Housen. Mengingat status Genji sebagai bos susuran, tentu perbuatannya ini membuat rusaknya perjanjian damai antara mereka. Sebelum pergi, Housen menyatakan perang kepada susuran dan akan bertempur seperti dulu lagi. Kemudian Serizawa bertanya bagaimana kabar Noburu, namun Noburu cuek dan pergi begitu saja. Sedangkan Genji masih terlihat bingung, berusaha memahami apa yang sedang terjadi. Sekolah Housen dipimpin oleh Narumi Taiga. Ia menyambut baik rusaknya perjanjian damai itu karena dendamnya yang amat dalam atas kematian Bitou. Terlebih lagi, dulu dengan mata kepalanya sendiri ia melihat Bitou terbunuh. Tiba-tiba datanglah siswa baru bernama Wasio. Ia adalah mantan anak susuran yang pindah ke sini setelah sakit hati karena tak dapat menguasai susuran. Demi untuk menguasai Housen, ia pun langsung menantang Tarumi untuk berduel, tetapi hanya sekali pukul ia pun langsung tepar. Tokyo yang menjelaskan kepada Genji mengenai Housen, kemudian menawarkan untuk menyatukan GPS dengan geng Serizawa. Namun dengan angkuhnya Genji menolak dengan mengatakan GPS saja sudah lebih dari cukup untuk mengalahkan Housen. Berlanjut ke acara latihan keras Tarumi demi mempersiapkan diri untuk berperang dengan susuran. Kemudian datang Tatsuya yang merupakan adik dari Bitou. Tarumi lalu mengajaknya untuk menyerang susuran demi membalaskan kematian kakaknya 2 tahun yang lalu. Namun Tatsuya malah menolak karena tidak yakin kalau Housen akan menang melawan susuran. Meskipun dengan sikap angkuh Genji, GPS tetap saja masih kekurangan anggota. Oleh karena itu, Makise dan Chuta pergi berkeliling untuk merekrut anggota lebih banyak. Sayangnya sama sekali tidak ada yang peduli. Izaki juga pergi untuk merekrut Ryo Ebisuka. Sayangnya mereka juga menolak. Tetapi Genji mendapatkan anggota baru setelah Mikami bersaudara keluar dari geng Serizawa. Dan Serizawa pun juga sama sekali tidak keberatan dengan keputusan mereka. Sementara itu, Housen mulai bergerak untuk melakukan penyerangan terhadap siswa susuran. Dimulai dari Susumoto yang merupakan anggota dari Serizawa. Ia pun dihajar habis-habisan oleh siswa Housen yang bernama Ryo. Berlanjut ke Tokaji yang juga dikeroyok oleh Housen. Makise, Chuta, dan Mikami bersaudara pun juga diserang oleh Housen yang dipimpin oleh Wasio. Di luar dugaan, meskipun kalah jumlah, pihak Makise dapat melakukan perlawanan. Wasio yang kena mental mengeluarkan pisau untuk menghabisi Makise. Tetapi Narumi datang untuk menghentikannya dan mengatakan kalau Wasio ini bukan laki-laki sejati. Genji yang emosi mengetahui teman-temannya telah diserang, tidak tahu harus berbuat apa. Izaki mencoba menenangkannya dengan mengatakan kalau ia punya rencana. Serizawa juga merasa sangat kesal karena ulah Housen. Bahkan kini Susumoto pun harus dirawat di rumah sakit karenanya. Tanpa sepengetahuan Genji, Izaki datang dan langsung menantang duel Serizawa. Ia mengatakan Serizawa harus bersedia bergabung dengan GPS kalau ia dapat mengalahkannya.
Namun perbuatannya sia-sia karena Serizawa lah yang lebih unggul. Sedangkan Genji masih berusaha keras untuk melawan Rindaman, dengan harapan ia akan dapat banyak dukungan setelah mengalahkan orang terkuat itu. Tetapi apa daya mereka benar-benar berada di level yang berbeda. Sampai Serizawa pun datang untuk menghentikan pertarungan itu karena melihat Genji yang sudah babak belur. Malam harinya Genji terbangun setelah pingsan dari pertarungannya dengan Rindaman. Tiba-tiba mereka dikagetkan dengan kebakaran yang melanda gedung Suzuran. Ini semua adalah inisiatif dari Wasio karena merasa Housen terlalu lamban. Serizawa dan Tokyo datang dan mengatakan Housenlah pelakunya. Hal ini dibuktikan dengan ditemukannya korek api yang bertuliskan Housen. Tentu semua emosi dong, tetapi berbeda dengan Genji yang mengatakan bahwa ini bukanlah masalah besar. Tokyo lalu memukulnya dengan harapan Genji bisa sadar. Kemudian ia menantang agar Genji membalas pukulannya. Padahal di Cross Hero 1 Tokyo ini baru selesai operasi otak. Genji yang terpancing akhirnya dihentikan oleh Serizawa. Kemudian Genji yang menyendiri didatangi oleh Serizawa. Ia menjelaskan bahwa untuk bisa memimpin Suzuran tidak cukup dengan kekuatan saja, apalagi kalau cuma setengah hati. Setelah mendengar itu Genji pun mulai bangkit. Besoknya, ia pergi ke Housen untuk mendeklarasikan perang. Di sini Narumi juga sama sekali tidak menyangkal kalau Housenlah yang telah membakar Suzuran. Akhirnya mereka pun sepakat untuk berperang besok di sekolah Housen karena sekalian Genji ingin menghancurkan markas mereka. GPS kembali berusaha merekrut trio Ebisuka untuk bersama-sama mengalahkan Housen, tetapi mereka tetap menolak. Tiba-tiba terdengar suara Genji yang membajak mikrofon sekolah. Ia mengatakan ingin meminjam kekuatan sebanyak-banyaknya demi untuk mengalahkan Housen. Dengan kalimat-kalimat yang telah ia rangkai, berharap bisa menggerakkan semangat setiap siswa. Besoknya, siswa yang terkumpul bahkan tidak ada setengahnya. Izaki mengatakan kalau kita telah kehabisan waktu sehingga harus segera berangkat meskipun dengan orang seadanya. Meskipun begitu semuanya pun tetap semangat, tapi lagi-lagi berbeda dengan Genji. Ia ragu kalau Suzuran bisa menang. Di luar dugaan, ia malah menyuruh mereka semua pulang dan menyatakan kalau mulai sekarang GPS dibubarkan. Kyuta yang mencoba menahannya pun malah ia pukul. Jelas mereka semua pun berputus asa setelah melihat sikap Genji yang seperti melepas tanggung jawab. Tetapi Izaki benar-benar paham situasi. Kita semua tahu kalau Genji bukanlah orang seperti itu. Dan benar saja, ternyata bukannya lepas tanggung jawab, Genji lebih memilih menanggung semuanya dan berniat pergi ke Housen seorang diri karena tak ingin membahayakan teman-temannya. Mikami bersaudara pun lalu datang ke tempat Serizawa untuk meminta bantuan. Singkat cerita, Genji pun bertarung habis-habisan dengan puluhan siswa Housen. Tatsuya kemudian bertanya kepada Narumi kenapa tidak menyelesaikannya dengan pertarungan 1 lawan 1, mengingat Genji yang cuma sendirian. Tetapi Narumi malah mengatakan bahwa Tatsuya ini memang masih sangat naif. Selang beberapa waktu, datanglah GPS dan geng Serizawa untuk membantu. Dengan ini kekuatan Suzuran pun telah bersatu. Narumi kemudian menantang Genji untuk Baiwan di atap sekolah. Dengan susah payah, akhirnya bersama Serizawa ia sudah mencapai tangga. Namun di sana ia dihadang oleh Ryo, orang terkuat kedua di Housen. Serizawa memilih untuk menghadapinya, sekalian untuk membalaskan Setsumoto yang telah dihajar habis-habisan sebelumnya. Sedangkan Genji naik ke atap untuk bertarung melawan Narumi. Akhirnya dimulailah battle mereka yang berlangsung sangat sengit. Di sisi lain, Serizawa tengah dihajar habis-habisan oleh Ryo. Tetapi memang inilah gaya bertarung Serizawa.
ia menerima seluruh pukulan musuhnya untuk membangkitkan adrenalin. Dan tentu saja Serizawa lah yang memenangkan pertarungan itu. Di atap, pertarungan Genji juga sudah mencapai puncaknya. Wasio kemudian datang dan kembali mengeluarkan pisau untuk menghabisi Genji. Untunglah tindakan pecundangnya itu berhasil dihentikan oleh Tatsuya. Melanjutkan pertarungan dua pemimpin itu, akhirnya Narumi pun tumbang yang membuat Genji keluar sebagai pemenang. Di perjalanan pulang, Wasio mengikuti mereka dan dengan senang hati Genji menerimanya kembali. Singkat cerita, Genji dan yang lainnya lulus dari susuran, dan sebelum pergi, ia kembali menantang Rindaman. Tamat.